Kalau sudah kena, saya dengar itu sakitnya tuh, nafasnya tuh, ya kata yang pernah mengalami, sakitnya tuh seperti orang tenggelam, dan nafas tuh seperti banyak beling, banyak pecahan kaca di paru-paru. Sudah susah, sekali napas perih luar biasa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berita terakhir penyebaran wabah ini di Indonesia, bahwa sudah mencapai tanggal 2 Juli, data terbaru adalah kenaikannya 1624 yang positif corona. Ini naik drastis, sehingga jumlah yang sekarang positif itu 59.394. Ini banyak hadirin. Dan yang meninggal 2.987. Kemarin itu sehari yang tertulis itu 53 dan yang sembuh 26.000. Jadi kurang dari setengahnya sembuh. Dan artinya dalam situasi seperti ini sama sekali kita belum normal keadaan ini. Ini sangat mengkhawatirkan. AA baca dari WHO, organisasi PBB yang menangani kesehatan, bahwa wabah ini bukannya belum selesai, tetapi puncak wabahnya juga belum tercapai. Seperti naik gunung tuh puncaknya belum. Jadi peperangan yang dahsyat dengan ini tuh belum. Di beberapa negara, bahkan sekarang terutama di Amerika tuh sehari bisa 40.000, 45.000 yang terkena. Mengkhawatirkan itu karena rasa takut masyarakat terhadap COVID ini sudah semakin merendah. Kalau dulu virusnya sedikit, rasa takut yang besar. Sekarang wabah merebak di mana-mana, tapi rasa takut terhadap virus sangat sedikit. Apa buktinya? Buktinya sekarang kehidupan seperti normal saja. Padahal sekarang jauh lebih berbahaya. Baru orang tahu bahayanya sakit COVID ini, kena COVID ini, na'udzubillah kalau kena. Kalau sudah kena, saya dengar itu sakitnya tuh, nafasnya tuh, ya kata yang pernah mengalami, sakitnya tuh seperti orang tenggelam, dan nafas tuh seperti banyak beling, banyak pecahan kaca di paru-paru. Sudah susah, sekali napas perih luar biasa. Dan itu perlu peralatan, dan lama perawatannya, dan sangat-sangat mahal. Ratusan juta, bisa jual rumah, bisa habis-habisan bangkrut, dan dikhawatirkan kesembuhannya pun tidak akan pulih seperti semula. Jadi pilihan kita adalah kita semua nih harus sangat-sangat menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Walaupun disebut new normal, terutama di daerah-daerah yang terus makin banyak, dan harus diingat bahwa 1625 itu yang terlacak lewat tes. Kalau tesnya hanya 20.000,
yang nyangkut segitu, itu sudah mengkhawatirkan. Kalau tesnya lebih banyak, berarti besar kemungkinan lebih banyak. Artinya, walaupun daerah hijau, daerah kuning, artinya sebetulnya masih jauh lebih banyak orang yang membawa virus atau terkena virus tetapi tidak terlacak. Dan siapa yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Kalau yang sudah ada gejala, sudah berhasil diketahui, maka dia akan dikarantina, diisolasi. Itu jauh lebih aman. Punya virus, ketahuan, berarti dia berada di tempat yang terisolasi. Yang bahaya adalah yang membawa virus tidak ketahuan. Pulang ke rumah, nularkan ke istri, ke anak, ke orang tua, berjualan, nularkan ke pembeli. Kalau dia pembeli, nularkan ke penjual. Dengan teman ngobrol, bersepeda, olahraga bareng, makan bareng, terus saling menularkan. Dan situasi ini nyata. Ini bukan isapan jempol, hadirin. Dulu awal-awal COVID ini semua waspada, semua hati-hati. Nah sekarang kita lihat, masker saja jarang yang mau pakai. Ini masker tembus virus nih. MATF namanya, masker tembus virus, ngarang hadirin. Yang bagus itu adalah yang N95, tapi kita pakai masker, maka minimal kita galakan 3M. Memakai masker tujuannya adalah tidak ada percikan yang keluar dari mulut kita. Kalau semua OTG atau kita pakai masker, percikan dari hidung, percikan dari mulut, itu tertahan, jatuh kemana-mana. Jatuh ke meja, jatuh ke sana, itu tertahan. Itu yang paling penting. Karena kalau virus dari luar, tidak tersaring. Kalau hanya mengandalkan masker biasa seperti ini, harus masker yang kualitasnya lebih tinggi. Tapi minimal kita nauzubillah tidak ada percikan yang menyebar kemana-mana. Tolong pastikan pakai masker, jangan cuma satu, bawa lebih dari satu, supaya kalau kita jumpa dengan orang yang tidak pakai masker, selain kita bantu ingatkan, bantu kasih maskernya. Karena tidak semua orang punya masker lebih, ada yang maskernya sudah lecek sekali, sampai dia sendiri setiap pakai masker mual. Karena tabungannya sudah ngumpul. Saudara-saudaraku, jangan pernah lalai menggunakan masker. Karena kita sekarang patut curiga kepada orang yang tidak pakai masker, jangan-jangan dia menularkan kepada kita atau kita menularkan kepada orang. Memakai masker, tetap istiqomah pakai masker. Yang kedua, menjaga jarak, M kedua. Sekarang jangan main-main, cari jarak aman saja. Jangan merasa so akrab sehingga saling menularkan. Biasanya kalau sudah ada pertemuan merasa akrab, masker dibuka, ngobrol biasa, percikan kemana-mana. Kalau sudah tertular baru nauzubillahi min dzalik. Tetap jaga jarak, jangan sok akrab, jangan sok sudah dekat. Semua orang berpotensi OTG, orang tanpa gejala. Jaga jarak maupun lari, bersepeda. Juga kalau bersepeda diusahakan paling depan. Kenapa? Supaya yang capek di depan tidak muncrat, jangan. Kan kalau capek nanti mungkin nyebrot ke yang belakangnya, belum lagi keringat yang saya tidak tahu apakah keringat bisa membawa, tapi yang paling aman adalah
jaga jarak, menjaga jarak. Dan M yang ketiga, harus rajin mencuci tangan. Jangan sentuh wajah, jangan sembarang nyentuh dinding, pintu, dan sebagainya, karena sangat berpeluang di sana ada virus dimanapun. Jangan sembarang menyentuh, tidak perlu bersalaman, apalagi capaka cipiki, itu berarti seberat-sebrot ya. Kita ganti saja nama capaka cipiki itu dengan seberat-sebrot. Hati-hati di pasar, di mana karena wabah adalah penyakit kerumunan. Di mana ada berkerumun, di sanalah penyebaran wabah. Kalau menurut Gubernur Syams yang baru, pengganti yang wafat adalah dikatakan bahwa wabah itu seperti api yang membakar. Di mana ada kayu bakar, di sana kebakaran akan terjadi. Maka hilangkan kayu-kayu, berpencarlah ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Akhirnya orang berpencar dan api tidak menemukan kayu yang akan dibakar, maka api itu padam. Sempat kita physical distancing di rumah dan bisa terkendali. Sekarang semakin berbahaya. Ingat 4 protokol kesehatan, disiplin dengan minimal 3M tadi. Kemudian protokol doa, jangan pernah lepas dari doa karena doa bisa mengubah takdir. Protokol istighfar karena bala turun karena dosa, bala diangkat karena tobat. Dan yang keempat, protokol kedermawanan, protokol sedekah. Minimal 4 ini kita jaga setiap saat, mudah-mudahan kita semua terpelihara.